Malam itu sepi. Sepi yang bukan menenangkan, melainkan menakutkan. Rumah kami hanya diterangi lampu ruang tamu yang redup, membuat bayangan furnitur memanjang di lantai. Jam dinding berdetak lambat, tapi setiap detaknya terdengar keras di telingaku, seperti palu yang menghantam dada. Aku duduk di sofa, tapi tubuhku tak bisa diam. Kakiku gelisah. Tanganku terus menggenggam ponsel yang tak kunjung berdering. Biasanya, Arman, suamiku, selalu pulang sebelum jam 10 malam. Ia tahu aku mudah cemas. Ia tahu aku selalu menunggunya. Tapi malam ini jarum jam sudah melewati pukul 12. Bahkan hampir jam 1. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada suara mobilnya di depan rumah. Kenapa belum pulang, Mas? Bisikku pada diri sendiri. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin rapat kantor mendadak, mungkin macet, mungkin baterai ponselnya habis. Aku mencoba meyakinkan diriku, tapi hatiku menolak percaya. Ada rasa tak nyaman yang terus menggantung. Ada firasat yang membuat napasku tersengal. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai, melihat jalanan depan rumah yang gelap. Tak ada mobil melintas. Angin malam masuk, membuat tubuhku merinding. Aku menarik tirai kembali, menutup jendela rapat-rapat, seolah bisa menahan sesuatu yang buruk agar tidak masuk ke rumah ini. Di meja, ada album foto keluarga. Aku ambil, kubuka satu persatu. Foto Arman tersenyum lebar saat merayakan ulang tahun anak kami, Bayu. Foto ketika kami liburan ke pantai, ketika kami pertama kali pindah ke rumah ini, ketika aku melahirkan. Semua momen itu seperti menertawakanku sekarang. Mas, jangan buat aku khawatir. Jangan begini. Air mata mulai mengalir di pipiku. Jam menunjukkan pukul 00.47. Saat itulah telepon rumah berdering. Suara itu keras, menusuk, menggetarkan seluruh tubuhku. Telepon yang jarang berbunyi itu tiba-tiba meraung di tengah malam. Aku terlonjak, hampir menjatuhkan album dari tanganku. Tangisku tertahan. Jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Aku berdiri kaku, menatap telepon yang terus berdering. Siapa malam-malam begini? Pikirku. Tanganku gemetar. Rasanya aku ingin lari ke kamar, bersembunyi di balik selimut. Tapi aku tahu, dering itu tidak akan berhenti sebelum ku jawab. Dengan langkah berat, aku mendekat. Setiap langkah terasa seperti 1000 kilo. Suara dering semakin keras, semakin mendesak. Aku mengulurkan tangan, nyaris kehilangan tenaga. Lalu kuangkat gagang telepon itu dengan suara bergetar. Halo? Hening beberapa detik. Nafasku tercekat. Lalu suara pria terdengar. Serius, berat, dan resmi. Apakah ini keluarga Bapak Arman? Darahku serasa berhenti. Iya, saya istrinya. Ada apa? Maaf, Bu. Kami dari kepolisian. Ada kecelakaan di jalan tol tadi malam. Kami menemukan identitas bernama Arman. Saat ini korban berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Mohon keluarga segera datang. Tanganku melemas. Telepon hampir jatuh dari genggamanku. Kakiku goyah. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Tidak, Tuhan, jangan. Jangan. Tangisku pecah. Aku jatuh terduduk di lantai. Telepon masih menempel di telingaku. Suara dari seberang tetap terdengar. Bu? Halo? Bisa segera ke rumah sakit? Aku tak bisa menjawab. Air mataku tumpah deras. Anak-anakku terbangun mendengar tangisku. Bayu, anak sulungku, berlari keluar kamar dengan wajah panik. Adiknya, Rani, menyusul dengan mata sembab karena tidur terganggu. Mama, kenapa? Mama kenapa nangis?
Suara Bayu bergetar. Aku memeluk mereka erat-erat. Tubuhku gemetar. Papa kalian, Papa, kecelakaan. Suaraku terputus-putus. Rani menangis seketika, menempel di dadaku. Bayu menatapku dengan mata basah, mencoba menahan tangis tapi gagal. Tidak, Ma, tidak. Papa baik-baik saja kan? Papa kan kuat. Aku mengguncang kepalaku, tak bisa menjawab. Dalam pikiranku hanya ada doa. Ya Tuhan, selamatkan suamiku. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan ayah mereka. Malam itu, rumah kami dipenuhi tangisan. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi kehangatan. Hanya duka yang menghantam tanpa ampun. Aku mencoba bangkit, masih memegang telepon. Iya, Pak, saya segera ke rumah sakit. Jawabku pelan dengan suara serak. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Semua terasa gelap. Aku ingin percaya ini hanya mimpi buruk. Tapi dering telepon itu nyata. Suara polisi itu nyata. Aku menatap wajah anak-anakku yang penuh air mata. Kita harus kuat. Kita harus pergi lihat Papa. Aku meraih jaket, meraih tas, dan mengajak anak-anak bersiap. Tapi dalam hati kecilku, aku takut. Takut pada kenyataan yang akan kutemui di rumah sakit. Takut pada kabar yang lebih buruk. Langkahku terasa berat menuju pintu. Setiap tarikan napas terasa sakit. Tapi aku tahu, aku harus pergi. Aku harus menghadapi apapun yang menunggu di sana. Dan malam itu, perjalanan kami dimulai. Perjalanan panjang menuju rumah sakit. Dengan hati yang hancur dan doa yang tak henti-hentinya terucap. Aku menatap ke langit malam dari jendela mobil. Ya Tuhan, jangan biarkan keluarga ini hancur. Jangan biarkan telepon tengah malam ini menjadi awal dari akhir. Namun dalam hati, aku tahu, inilah awal dari cerita yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku menatap ke langit malam dari jendela mobil. Ya Tuhan, jangan biarkan keluarga ini hancur. Jangan biarkan telepon tengah malam ini menjadi awal dari akhir. Namun dalam hatiku, aku tahu, inilah awal dari cerita yang akan mengubah hidup kami selamanya. Mobil melaju menembus jalanan sepi. Lampu jalan berderet, redup, seolah ikut berkabung bersama hatiku. Bayu duduk di sampingku dengan mata sembab. Tangannya menggenggam jemariku erat, seolah takut aku juga akan hilang. Rani di pangkuanku, terisak tanpa suara. Matanya terpejam tapi tubuhnya bergetar. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berdoa. Kata-kata doa meluncur tanpa henti, bercampur dengan air mata. Ya Allah, selamatkan suamiku. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan ayahnya. Jangan biarkan keluarga kecil ini runtuh. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap detik seperti siksaan. Aku ingin segera sampai di rumah sakit, tapi sekaligus takut. Takut pada kabar yang menunggu di sana. Takut pada wajah-wajah dokter yang mungkin akan menatapku dengan tatapan iba. Ketika akhirnya kami sampai, suasana rumah sakit begitu mencekam. Lampu putih menyilaukan, bau obat menyengat, dan suara langkah tergesa para perawat memenuhi lorong. Kami berlari menuju ruang IGD. Di sana, seorang polisi berdiri, menatapku dengan wajah serius. Apakah ibu keluarga dari Bapak Arman? Tanyanya. Aku hanya mengangguk dengan mata penuh air. Tangisku hampir pecah lagi. Anak-anakku bersembunyi di balik tubuhku. Ketakutan. Polisi itu menunduk pelan, memberi isyarat kepada dokter. Seorang dokter keluar dari ruang IGD. Wajahnya lelah, keringat membasahi pelipis. Ibu, kami sudah berusaha. Kondisi suami ibu sangat kritis. Banyak pendarahan. Mohon doa dan kesabaran. Tubuhku goyah. Aku nyaris terjatuh.
Bayu menahan lenganku. Mama, kuat ya? Mama jangan jatuh. Aku ingin masuk, ingin melihat wajah Arman. Dengan langkah gemetar aku masuk ke ruang IGD. Dan di sanalah aku melihatnya. Tubuh Arman terbaring lemah, penuh perban, selang, dan darah yang masih menodai bajunya. Wajahnya pucat, matanya terpejam, nafasnya berat. Mesin di sampingnya berbunyi lirih, seakan menghitung waktu yang tersisa. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku tumpah deras. Mas, ini aku, istrimu. Bangun. Mas, tolong jangan pergi. Lihat aku, lihat anak-anak kita. Bayu menangis terseduh-seduh, memanggil, Papa, jangan tinggalin kita. Rani hanya bisa menjerit kecil, tangisnya pecah memecah ruangan. Malam itu rumah sakit menjadi saksi tangisan kami. Bukan lagi rumah yang hening, tapi lorong-lorong dingin rumah sakit yang dipenuhi air mata. Aku merasakan dada Arman naik turun dengan lemah. Ia masih berjuang, masih ada secercah harapan. Aku berbisik di telinganya, kami butuh kamu, aku butuh kamu. Jangan tinggalkan kami. Namun di tengah tangis, aku mendengar suara lirih dari seorang perawat yang berbicara pada dokter lain. Dia sebenarnya sudah kelelahan sebelum kecelakaan. Ada catatan medis lama. Istrinya mungkin belum tahu. Aku menoleh. Apa maksudnya? Ada rahasia yang belum ku ketahui? Tapi sebelum sempat bertanya, suara monitor jantung Arman mendadak berdering kencang. Garisnya menurun tajam. Semua perawat panik. Dokter berteriak, CPR sekarang. Aku menjerit. Anak-anakku menutup telinga mereka. Dunia runtuh sekali lagi. Dan malam itu, tangisan kami benar-benar tak terbendung. CPR sekarang. Teriakan dokter itu terus terngiang di telingaku. Mesin monitor berbunyi panjang. Garis lurus menandai waktu yang seakan berhenti. Aku berdiri kaku. Tanganku masih menggenggam tangan Arman yang semakin dingin. Dunia runtuh seketika. Perawat berlari, menekan dada suamiku, mencoba mengembalikan detaknya. Dokter berteriak memberi aba-aba. Perawat lain menyiapkan defibrilator. Suara benturan listrik menggema. Tubuh Arman terangkat lalu jatuh kembali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi garis itu tetap lurus. Tangisku pecah. Anak-anakku meraung di belakangku. Papa, jangan tinggalin kami. Jerit Bayu dengan suara parau. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan mungilnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dan akhirnya, dokter itu menatapku dengan sorot mata penuh iba. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Maaf, Bu. Kami sudah berusaha. Bapak Arman tidak berhasil diselamatkan. Aku terdiam. Seolah ada bom meledak di dalam dadaku. Dunia berhenti berputar. Semua suara menghilang, menyisakan gema kata-kata itu. Tidak berhasil diselamatkan. Tubuhku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai dingin rumah sakit, menangis sejadi-jadinya. Anak-anakku merangkulku, sama-sama tenggelam dalam lautan duka. Malam itu, rumah sakit benar-benar menjadi lautan air mata kami. Keesokan paginya, suasana rumah kami berubah menjadi rumah duka. Para tetangga berdatangan, kerabat mulai mengisi ruang tamu. Bau dupa dan wangi bunga bercampur jadi satu. Foto Arman dibingkai dan diletakkan di atas meja, dihiasi bunga melati yang wangi tapi menusuk hati. Aku duduk di sampingnya, memandang wajah Arman yang kini terbujur kaku dalam balutan kain putih. Wajahnya tenang, seolah tertidur. Tapi aku tahu itu bukan tidur yang akan berakhir. Itu adalah tidur selamanya. Bayu duduk di sampingku, diam tanpa kata. Matanya bengkak, seolah sudah kehabisan air mata.
Rani meringkuk di pelukanku. Sesekali terbangun hanya untuk menangis lalu tertidur lagi karena kelelahan. Setiap orang yang datang menyalami aku dengan ucapan duka. Tapi aku hanya bisa mengangguk. Kata-kata mereka bagai angin lalu. Yang kurasakan hanya kehilangan. Saat pemakaman tiba, suasana makin mencekam. Tanah merah terbentang. Liang lahat telah digali. Udara pagi yang biasanya segar kini begitu dingin menusuk tulang. Aku berdiri di tepi liang itu. Tubuhku gemetar. Air mataku tak kunjung berhenti. Ketika peti diturunkan perlahan, hatiku ikut terkubur bersamanya. Suara tanah yang jatuh. Duk, duk, duk. Seakan memukul hatiku berkali-kali. Bayu tak mampu berdiri tegak. Ia berlutut sambil menangis histeris. Papa, jangan pergi. Papa janji mau ajarin aku main bola lagi. Rani pun berteriak. Papa bangun. Papa janji mau bacain dongeng malam ini. Aku ingin menjerit. Ingin melompat masuk ke liang itu. Memeluk Arman sekali lagi. Tapi aku hanya bisa berdiri. Menahan tubuhku yang hampir roboh. Dan di tengah kesedihan itu, telingaku kembali menangkap bisikan. Dua orang kerabat berbisik di belakangku. Kasihannya, istrinya nggak tahu. Arman sebenarnya sudah sakit lama. Ya, aku dengar juga. Dia sembunyikan supaya keluarganya nggak khawatir. Aku terdiam. Tangisku tertahan sesaat. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Sakit lama. Apa maksudnya? Mengapa Arman tidak pernah bercerita? Hari itu, pemakaman berakhir dalam keheningan. Orang-orang satu persatu pulang. Tinggallah aku, Bayu, dan Rani di rumah yang kini terasa asing. Sunyi, sepi. Tak ada lagi suara Arman menyapa. Tak ada lagi canda tawa seorang ayah. Malamnya, ketika semua orang terlelap, aku duduk sendirian di ruang tamu. Foto Armanku peluk erat. Air mataku kembali jatuh. Mas, kenapa sembunyikan semua ini dariku? Kenapa biarkan aku tahu dari orang lain? Aku menoleh ke arah meja kecil di pojok ruangan. Di sana ada sebuah amplop berwarna coklat. Dengan nama Arman tertulis samar. Hatiku bergetar. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Dan ketika ku buka perlahan, sebuah rahasia mulai terkuak. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Kertas di dalamnya terasa lembab oleh air mata yang menetes tanpa henti. Aku menatap tulisan tangan Arman. Masih jelas meski agak goyah. Hatiku berdegup kencang. Seolah tahu bahwa setiap kata di dalamnya akan mengubah segalanya. Untuk istriku yang paling kucintai. Dan anak-anakku yang selalu menjadi alasan hidupku. Mataku langsung basah. Nafasku tercekat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Takut kalau aku membaca terlalu cepat, aku akan kehilangan momen terakhir yang ditinggalkan suamiku. Bayu dan Rani, yang sudah terbangun karena melihatku menangis, mendekat perlahan. Bayu bertanya lirih, "Mama, itu surat dari Papa?" Aku mengangguk dengan suara bergetar. "Iya, Nak, ini dari Papa." Kami bertiga duduk di ruang tamu yang sunyi, hanya ditemani cahaya lampu redup dan foto Arman di meja. Aku mulai membaca isi surat itu dengan suara pelan. Setiap kata seakan menembus dadaku. "Sayang, kalau kamu membaca surat ini, mungkin artinya aku sudah tidak lagi di sisimu. Maafkan aku. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku terlalu ingin melindungi kalian dari rasa takut. Aku sudah sakit sejak lama. Dokter sudah memperingatkan, tubuhku rapuh. Ada penyakit yang pelan-pelan menggerogoti. Aku tidak ingin kamu dan anak-anak tenggelam dalam kekhawatiran. Jadi aku memilih diam. Aku memilih tersenyum, meski tubuhku menjerit kesakitan. Tangisku pecah. Aku jatuh terduduk.
Kertas itu bergetar di tanganku. Bayu menutup wajahnya. Rani memelukku erat sambil menangis. Papa kenapa nggak bilang ke Mama? Kenapa Papa sembunyiin? Aku melanjutkan membaca dengan suara bergetar. Aku tahu, mungkin kamu akan marah padaku. Mungkin kamu akan merasa aku egois. Tapi percayalah, aku hanya ingin hari-hari terakhirku bersama kalian penuh tawa, bukan penuh air mata. Aku ingin Bayu ingat ayahnya sebagai sosok yang kuat. Aku ingin Rani ingat aku sebagai pahlawan yang selalu ada, bukan sebagai orang sakit yang lemah. Aku menutup surat itu sejenak. Dadaku sesak. Kenangan-kenangan Arman membanjiri pikiranku. Senyumnya ketika menyambutku pulang, pelukannya yang hangat, candanya saat makan malam. Semua itu kini terasa berbeda. Ternyata di balik senyum itu, ia menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa. Tapi surat itu belum selesai. Sayang, kalau aku sudah tiada, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku menyimpan sesuatu di lemari kamar kita. Kotak kayu kecil. Jangan biarkan orang lain menemukannya. Di dalamnya ada hal-hal yang akan menjawab banyak pertanyaanmu. Tentang diriku, tentang masa lalu, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tercekat. Kotak kayu kecil? Apa maksudnya? Bayu menatapku dengan bingung. Mama, apa isi kotak itu? Aku hanya bisa menggeleng. Mama belum tahu. Nak, tapi kita akan cari. Rani memelukku semakin erat. Aku takut. Ma. Aku mengusap kepalanya dengan air mata mengalir. Mama juga takut. Nak, tapi kita harus kuat. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat itu kucengkram erat. Seakan itu satu-satunya jembatan yang masih menghubungkan aku dengan Arman. Aku menatap foto dirinya berkali-kali, berharap ia masih bisa bicara, menjelaskan semua. Tapi yang tersisa hanya tulisan itu. Dan janji rahasia yang tersimpan dalam sebuah kotak kayu. Keesokan harinya, setelah semua pelayat benar-benar pulang dan rumah kembali sunyi, aku masuk ke kamar. Lemari kayu itu berdiri kokoh di sudut ruangan, sama seperti biasanya. Tapi kini aku menatapnya dengan perasaan berbeda. Ada misteri yang menunggu di dalamnya. Aku membuka pintunya perlahan. Tanganku bergetar hebat. Di antara tumpukan pakaian dan selimut, aku melihatnya. Sebuah kotak kayu kecil, berdebu, dengan kunci kecil yang sudah berkarat. Hatiku berdegup kencang. Inilah yang dimaksud Arman. Aku mengambilnya dengan hati-hati, membawanya ke meja. Bayu dan Rani duduk di sampingku, menatap dengan wajah tegang. Mama, ayo buka, bisik Bayu. Tapi ketika aku mencoba membuka kunci itu, kotak tersebut begitu keras, seolah menolak untuk dibuka. Aku mencoba lagi, tanganku berkeringat, mataku penuh air mata. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara langkah di luar kamar. Aku menoleh. Siapa itu? Kotak itu masih terkunci rapat di tanganku. Dan aku tahu, rahasia Arman belum selesai. Suara langkah itu membuatku terdiam. Kotak kayu kecil masih kugenggam erat. Kuncinya dingin di tanganku yang berkeringat. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Hatiku berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Pintu terbuka perlahan. Ternyata ibu mertua berdiri di sana. Matanya merah bengkak, wajahnya penuh duka. Tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat dadaku sesak. Tatapan tajam, penuh rahasia, seakan ia tahu apa yang sedang kupegang. Itu, kotak Arman, kan? Suaranya serak tapi tegas. Aku terkejut. Ibu tahu kotak ini? Tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan ketegangan di suaraku. Beliau masuk, menatap kotak itu lama sekali. Bayu dan Rani saling berpegangan, takut melihat wajah nenek mereka yang begitu serius.
Letakkan kotak itu. Jangan dibuka, katanya lirih tapi tajam. Aku menelan ludah. Tapi Bu, Arman sendiri yang menuliskan di suratnya. Dia ingin aku tahu isinya. Ibu menggeleng keras. Air matanya jatuh. Tidak semua rahasia perlu diketahui. Kadang, lebih baik biarkan sesuatu terkubur bersama pemiliknya. Hatiku bergetar. Kata-kata itu justru membuatku semakin ingin tahu. Apa yang disembunyikan Arman sampai-sampai ibunya sendiri melarangku? Aku mencoba menenangkan diri. Bu, aku istrinya. Aku berhak tahu. Apalagi kalau itu menyangkut masa depan aku dan anak-anak. Nada suaraku mulai meninggi tanpa kusadari. Luka kehilangan Arman membuatku rapuh. Dan larangan ini terasa seperti menambah beban. Ibu menatapku tajam. Kamu pikir kamu istri yang sempurna? Kamu bahkan tidak tahu suamimu sakit sejak lama. Kau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri sampai Arman harus menanggung semuanya sendirian. Kata-kata itu menamparku keras. Air mataku jatuh deras. Jangan bilang begitu, Bu. Aku mencintai Arman dengan seluruh hidupku. Kalau aku tahu dia sakit, aku pasti akan merawatnya. Aku pasti akan melakukan apa saja untuknya. Tapi kenyataannya kamu tidak tahu. Itu sudah cukup membuktikan segalanya. Bentak ibu. Bayu tak tahan lagi. Ia berdiri, menatap neneknya dengan mata merah. Nek, jangan salahin Mama. Papa nggak pernah bilang apa-apa. Kalau Papa sembunyiin, itu bukan salah Mama. Rani ikut menangis keras, memelukku erat. Jangan marahin Mama. Mama juga sedih. Suasana kamar berubah panas. Isak tangis bercampur dengan kata-kata tajam. Aku merasa dunia runtuh lagi, bukan hanya karena kehilangan Arman, tapi karena keluarga yang tersisa pun mulai retak. Aku menarik napas panjang, berusaha tegar. Bu, kalau memang kotak ini berbahaya, kalau memang isinya bisa menghancurkan, kenapa Arman menitipkan kunci jawabannya padaku? Kenapa bukan pada orang lain? Ibu terdiam. Air matanya mengalir deras. Tangannya gemetar. Seolah ia ingin merebut kotak itu tapi hatinya ragu. Akhirnya ia berkata lirih, karena dia terlalu mencintaimu, dan itu justru membuatku takut. Takut kamu terluka lebih dalam kalau kau tahu semua. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke permukaan kotak kayu itu. Luka di hatiku makin dalam. Pertengkaran ini meninggalkan bekas. Tapi rasa penasaranku semakin membara. Aku berbisik dalam hati, apapun isinya, aku harus tahu. Aku harus membuka kotak ini. Untuk diriku, untuk anak-anakku. Dan malam itu, ketika semua orang akhirnya tertidur dalam kelelahan, aku duduk sendirian di kamar. Kotak kayu itu kembali kutatap. Cahaya lampu redup membuat bayangannya tampak menyeramkan. Tanganku perlahan mencoba lagi memutar kunci yang berkarat. Kali ini terdengar bunyi kecil. Krek. Kotak itu sedikit terbuka. Aku menahan napas. Hatiku berdegup kencang. Tapi sebelum sempat membukanya lebar-lebar, tiba-tiba listrik rumah padam. Gelap gulita menyelimuti. Dan aku mendengar suara pintu berderit dari ruang tamu. Rumah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Kotak kayu masih berada di tanganku, setengah terbuka, tapi isinya belum terlihat jelas. Nafasku tercekat. Dari ruang tamu terdengar suara pintu berderit pelan. Krek! Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Siapa yang datang malam-malam begini? Semua orang seharusnya sudah tidur. Aku meraih Bayu dan Rani yang ketakutan. Memeluk mereka erat. Tenang, Mama di sini. Kami duduk dalam gelap. Hanya berbekal cahaya samar dari jendela yang ditembus sinar bulan. Jantungku berdegup kencang. Aku menajamkan telinga, berharap suara itu berhenti.
Tapi langkah kaki terdengar semakin jelas, semakin mendekat. Siapa? Siapa di sana? Suaraku parau, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi langkah. Duk, duk, duk. Aku berdiri, menaruh kotak kayu itu di meja, lalu berjalan perlahan menuju pintu kamar. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi punggungku. Bayu menggenggam ujung bajuku. Rani menangis tertahan. Ketika ku buka pintu, mataku langsung menatap sosok bayangan berdiri di ruang tamu. Aku hampir menjerit, tapi bayangan itu melangkah ke cahaya bulan. Ternyata, kakak iparku, Farid. Wajahnya pucat, matanya merah seakan tak tidur berhari-hari. Farid? Astaga, aku kira siapa? Farid menatapku dengan ekspresi aneh, antara marah, sedih, dan panik. Kenapa kamu buka kotak itu? Suaranya bergetar, hampir seperti ancaman. Aku terdiam, dadaku sesak. Kamu tahu tentang kotak ini? Dia melangkah cepat, hampir merebut kotak dari meja. Aku menahannya. Jangan, Arman yang menitipkan ini padaku. Dia ingin aku tahu. Farid menatapku lama, lalu menghela napas keras. Kamu tidak mengerti. Kalau kamu membuka kotak itu, hidupmu dan anak-anakmu tidak akan pernah sama lagi. Ada hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Air mataku jatuh. Aku sudah kehilangan suamiku. Sekarang aku kehilangan ketenangan karena semua rahasia ini. Aku butuh tahu. Farid, tolong jangan halangi aku. Pertengkaran itu membuat Bayu akhirnya berteriak. Om Farid, jangan marah sama Mama. Papa yang nyuruh Mama buka kotak itu. Farid terdiam, matanya bergetar. Ia memalingkan wajah, seakan menahan sesuatu. Aku mengambil kotak itu lagi, mencoba membuka kuncinya. Kali ini dengan lebih keras. Bunyi klik terdengar. Kunci itu patah, tapi tutupnya akhirnya terbuka. Aku dan Farid sama-sama menahan napas. Bayu dan Rani mendekat. Dan di dalam kotak itu, ada sebuah buku harian, lusuh, dengan nama Arman, tertulis di sampulnya. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Arman memenuhi lembarannya. Hari ini aku kembali ke rumah sakit. Dokter bilang waktuku tidak banyak. Tapi yang lebih berat dari penyakit ini adalah rahasia yang masih menghantuiku sejak dulu. Aku menatap Farid dengan bingung. Rahasia apa ini? Apa yang sebenarnya Arman sembunyikan? Farid menggigit bibirnya, lalu berbisik. Sebaiknya jangan teruskan. Tapi aku sudah membaca halaman berikutnya. Jika suatu hari aku pergi, mungkin keluargaku akan membenciku. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Aku pernah membuat kesalahan besar di masa lalu, dan sekarang semuanya datang menagih. Air mataku jatuh deras. Tanganku gemetar. Apa maksud semua ini, Farid? Kesalahan besar apa? Farid terdiam lama, lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar. Arman, dia tidak hanya sakit, dia juga dikejar sesuatu dari masa lalunya. Sesuatu yang sangat berbahaya. Dan aku takut, sekarang, giliran kalian yang akan menanggung akibatnya. Jantungku hampir berhenti mendengar kata-kata itu. Berbahaya? Apa maksudmu? Farid tidak menjawab. Matanya hanya menatap keluar jendela, gelisah. Dan saat itu juga, terdengar ketukan keras di pintu depan. Duk, duk, duk. Kami semua terdiam, membeku dalam ketakutan. Bayu berbisik dengan suara bergetar. Ma, siapa yang datang malam-malam gini? Aku menggenggam tangan anak-anakku erat. Dan di luar pintu, suara seorang pria terdengar, dalam dan menyeramkan.
Buka pintunya. Aku tahu kotak itu sudah ada di tangan kalian. Buka pintunya. Aku tahu kotak itu sudah ada di tangan kalian. Suara berat itu masih bergema dari balik pintu. Bayu dan Rani bersembunyi di belakangku, memegang bajuku erat-erat. Tangis mereka tertahan, tapi tubuh mungilnya gemetar. Farid berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Aku berbisik cepat. "Siapa itu, Farid? Kau kenal suara itu?" Farid tidak menjawab. Matanya hanya menatap pintu dengan ketakutan yang nyata. Itu pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Seorang laki-laki yang biasanya keras dan tegas, kini tampak hancur di teror ketakutan. Ketukan kembali terdengar. Duk, duk, duk. Kali ini lebih keras, membuat pintu seakan bergetar. "Farid," aku mendesak. "Katakan siapa dia? Apa hubungannya dengan kotak ini?" Farid akhirnya membuka suara. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. "Kalau itu benar dia, berarti masa lalu Arman benar-benar datang menagih." Aku tertegun. "Masa lalu? Maksudmu, semua yang ditulis Arman di buku harian ini nyata?" Farid mengangguk pelan, lalu menoleh padaku dengan tatapan penuh peringatan. "Kalau kita buka pintu itu, mungkin tak ada jalan kembali." Air mataku mengalir deras. Tapi kita tak bisa terus bersembunyi. Anak-anakku tidak boleh hidup dalam bayang-bayang rahasia. Bayu menatapku dengan mata penuh air. Suaranya bergetar. "Ma, jangan buka pintunya. Aku takut." Hatiku hancur. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran harus dihadapi. Aku berjalan perlahan ke arah pintu. Jantungku berdegup semakin keras. Suara napasku bercampur dengan tangis anak-anak. Farid mencoba menahanku. "Jangan, kalau kau buka, semuanya akan berubah." Tapi tanganku sudah menyentuh gagang pintu. Dengan doa dalam hati, aku memutarnya. Klik, pintu terbuka perlahan. Dan di depan kami berdiri seorang pria tinggi, berpakaian hitam, dengan tatapan tajam menusuk. Wajahnya asing bagiku, tapi sorot matanya penuh dendam. Dia melangkah masuk tanpa diundang. Akhirnya, aku menemukannya. Kotak itu. Aku spontan mundur, memeluk Bayu dan Rani. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Pria itu tersenyum tipis, tapi senyumannya membuat darahku membeku. "Namaku tidak penting. Yang penting, Arman berutang sesuatu padaku. Dan sekarang, utang itu jatuh ke kalian." Farid maju, mencoba menghadang. "Kau tidak bisa seenaknya masuk ke rumah ini. Pergi." Tapi pria itu hanya menatap Farid dengan sinis. "Oh, Farid, kau pikir aku tidak tahu peranmu? Kau sama bersalahnya. Kau menutupinya selama ini." Aku menoleh cepat ke arah Farid. "Apa maksudnya? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Farid terdiam. Wajahnya makin pucat. Aku hanya berusaha melindungimu." Pria itu melangkah lebih dekat. "Lindungi? Atau menipu?" Arman dan Farid sama-sama tahu sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatku kehilangan segalanya. Aku merasa dunia runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku, Arman, sebelum meninggal ternyata menyimpan rahasia. Dan kini, rahasia itu menghantui kami. Pria itu menatapku dalam, lalu menunduk melihat Bayu dan Rani. Anak-anak ini, mereka tidak tahu, kan? Tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan ayah mereka.
Aku merangkul anak-anakku erat, melindungi mereka. Jangan berani kau menyentuh mereka. Dia tertawa lirih. Suara dingin menusuk hati. Tenang saja. Aku tidak ingin menyakiti anak-anakmu. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Kau harus tahu siapa sebenarnya Arman. Aku menahan napas. Tubuhku bergetar. Kebenaran apa? Katakan padaku. Dia menatapku lama, lalu berbisik. Arman bukan hanya seorang suami dan ayah. Dia juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kau kira. Kata-kata itu membuat ruangan terasa sesak. Dadaku terhimpit. Farid akhirnya berteriak. Diam! Jangan kau berani membongkar itu. Pria itu menatap Farid, lalu tersenyum sinis. Kau bisa menutupinya darinya, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, dia akan tahu juga. Dan malam ini, semuanya dimulai. Aku menatap Farid dengan air mata deras. Farid, jawab aku. Apa yang kau sembunyikan? Farid menunduk. Tangannya mengepal. Aku janji akan jelaskan. Tapi tidak di depan dia. Pria itu melangkah mundur, menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Aku akan kembali. Bawalah kotak itu. Dan bersiaplah. Karena rahasia ini akan menghancurkan kalian lebih dalam dari kematian. Dia lalu pergi, meninggalkan kami dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Aku jatuh berlutut, menangis keras, memeluk anak-anakku yang menangis juga. Farid berdiri kaku, wajahnya penuh penyesalan. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Farid, jangan lagi berbohong padaku. Aku ingin tahu semua kebenaran. Malam ini juga. Farid menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Kalau begitu, bersiaplah, karena setelah kau tahu semuanya, kau tidak akan pernah melihat Arman dengan cara yang sama lagi. Kalau begitu, bersiaplah, karena setelah kau tahu semuanya, kau tidak akan pernah melihat Arman dengan cara yang sama lagi. Kata-kata Farid itu masih menggema di ruang tamu yang sunyi. Air mataku menetes deras, membasahi pipi. Bayu dan Rani masih terisak dalam pelukanku. Sementara aku menatap Farid dengan tatapan penuh luka. Ceritakan, Farid. Suaraku parau, hampir tercekik tangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Arman sembunyikan dari kami? Farid menutup mata, menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dengan wajah muram. Tangannya bergetar saat menyentuh buku harian Arman yang masih terbuka di meja. Aku seharusnya tidak pernah ikut campur. Tapi Arman adalah adikku, dan aku tak sanggup melihatnya hancur sendirian. Aku terdiam. Hati ini berdebar keras. Farid melanjutkan dengan suara rendah. Kau tahu kan, Arman sering pulang larut malam, dan kau selalu percaya dia hanya sibuk bekerja. Aku mengangguk pelan. Ya, dia selalu bilang begitu. Dan aku percaya. Farid menatapku dalam-dalam, lalu menunduk dengan tatapan penuh penyesalan. Itu bukan sepenuhnya benar. Arman memang bekerja. Tapi bukan hanya untuk kantornya. Dia juga terjerat dalam sesuatu yang gelap. Sebuah perjanjian yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Tubuhku kaku. Perjanjian? Dengan siapa? Farid menggigit bibir, lalu menunduk. Dengan orang yang tadi mengetuk pintu. Orang itu dulu adalah sahabat dekat Arman. Mereka pernah bekerja sama, tapi kemudian sesuatu terjadi.
Arman membuat pilihan yang menyelamatkan keluarganya, tapi menghancurkan hidup sahabatnya. Aku ternganga, nafasku tercekat. Jadi, pria tadi datang menuntut balas. Farid mengangguk. Ya, dan dia tidak akan berhenti sampai kebenaran terbongkar. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis keras. Kenapa, Arman? Kenapa kau tidak pernah cerita? Kenapa semua harus seberat ini? Bayu menatapku dengan wajah polos, penuh air mata. Mama, papa itu jahat, ya? Hatiku hancur mendengar pertanyaan itu. Tidak, nak, papa tidak jahat. Papa hanya manusia, sama seperti kita. Kadang dia salah, tapi dia selalu mencintai kita. Farid menatapku dengan sorot mata penuh iba. Arman melakukan semua itu karena dia ingin melindungimu, melindungi anak-anak. Tapi jalan yang dia pilih membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Apa isi perjanjian itu? Farid memandangku lama. Sesuatu yang ada di dalam kotak itu bukan hanya buku harian, tapi juga dokumen-dokumen yang membuktikan siapa sebenarnya Arman dan sahabatnya itu dulu. Aku menoleh pada kotak kayu itu lagi. Dengan tangan gemetar, aku mengaduk isinya. Benar saja, di bawah buku harian ada tumpukan kertas tua, amplop, dan foto-foto hitam putih yang sudah menguning. Aku mengambil salah satu foto. Terlihat Arman muda bersama seorang pria lain. Wajah pria itu langsung membuat darahku dingin. Itu orang yang tadi datang mengetuk pintu. Aku menjatuhkan foto itu sambil terisak. Astaga, mereka sahabat. Dulu mereka sahabat. Farid menunduk. Ya, dan persahabatan itu berubah menjadi permusuhan paling kelam yang pernah ada. Aku membuka salah satu amplop. Isinya sebuah dokumen kontrak, penuh tanda tangan dan tulisan tangan kecil. Meski samar, aku bisa membaca kalimat di bagian atas. Perjanjian investasi kepemilikan rahasia. Aku menatap Farid bingung. Apa ini? Investasi apa? Farid meraih dokumen itu. Sebuah usaha yang mereka bangun bersama. Tapi ternyata, usaha itu hanyalah kedok. Di baliknya, ada aliran uang. Ada orang-orang berbahaya yang terlibat. Arman akhirnya sadar. Dia masuk ke lingkaran yang salah. Dia mencoba keluar. Tapi keluar dari dunia seperti itu tidak semudah yang dia kira. Tubuhku melemas. Aku merasa dunia benar-benar runtuh. Bayu mulai menangis lagi. Mama, aku takut. Aku memeluk anak-anakku erat. Tenang, sayang. Mama ada di sini. Farid menatapku. Wajahnya keras tapi penuh penyesalan. Sekarang kau mengerti? Orang tadi, dia merasa Arman mengkhianatinya. Karena Arman memilih keluarga, bukan persahabatan mereka. Dan sejak itu, dendamnya membara. Aku menatap Farid dengan mata basah. Kalau begitu, dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan kami juga. Farid terdiam. Wajahnya menjawab pertanyaanku tanpa kata. Aku menggenggam tangan Bayu dan Rani, lalu menatap Farid penuh tekad. Kalau memang begini, kita harus bersiap. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu teror itu datang. Aku harus tahu semuanya sampai habis. Aku ingin tahu setiap detail masa lalu Arman, setiap kesalahannya, setiap rahasianya. Karena hanya dengan begitu, aku bisa melindungi anak-anakku.
Farid menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, tapi bersiaplah. Luka lama akan terbuka, dan kebenaran itu bisa menghancurkanmu lebih dari apapun. Aku menyeka air mata, lalu membuka halaman berikutnya dari buku harian Arman. Di sana tertulis kalimat yang membuat nafasku terhenti. Aku menyesal. Aku tahu, dengan pilihanku, aku mungkin menyelamatkan keluargaku, tapi aku menghancurkan hidup orang lain. Dan aku takut, suatu hari, mereka akan membalas dendam. Jika hari itu tiba, semoga keluargaku kuat menanggungnya. Tangisku pecah lagi. Air mataku jatuh di atas tulisan tangan Arman, membuat tinta samar membaur. Aku berbisik lirih. Arman, kenapa kau tinggalkan kami dengan semua ini? Dan malam itu, di tengah tangis dan kegelapan, aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku duduk memandangi buku harian Arman yang terbuka di pangkuanku. Air mataku belum kering sejak tadi. Bayu dan Rani akhirnya tertidur dalam pelukan. Wajah mungil mereka masih basah oleh tangis. Malam begitu sunyi. Hanya sesekali angin masuk dari jendela membuat tirai bergetar. Farid duduk di seberangku. Wajahnya suram. Dia menatap lantai seakan sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku mengusap rambut anak-anakku, lalu menatapnya tajam. Farid, aku tidak bisa terus begini. Aku harus tahu semuanya. Sekarang juga, tidak ada lagi rahasia. Farid menghela napas panjang, lalu menunduk. Baiklah, tapi aku takut setelah kau tahu semuanya, kau akan membenci Arman. Bahkan mungkin, membenciku. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Yang aku butuhkan sekarang hanya kebenaran. Bukan kebohongan yang membuatku hidup dalam ketakutan. Farid akhirnya membuka suara, perlahan, penuh beban. Dulu, saat Arman masih muda, sebelum dia menikah denganmu, dia dan pria itu, Raka, adalah sahabat tak terpisahkan. Mereka membangun segalanya bersama, usaha, mimpi, bahkan masa depan. Tapi usaha mereka bukan usaha biasa. Aku menelan ludah, menunggu lanjutannya. Mereka terlibat dalam bisnis gelap. Ada uang besar di sana. Ada orang-orang berbahaya. Arman sempat hanyut. Tapi saat dia bertemu denganmu, dia berubah. Dia ingin keluar. Dia ingin hidup normal, membangun keluarga. Dan itulah awal dari akhir segalanya. Hatiku bergetar hebat. Jadi, Arman meninggalkan Raka demi aku, demi keluarga ini. Farid menatapku dalam, lalu mengangguk. Ya, dan itulah alasan Raka tidak pernah memaafkannya. Dia merasa dikhianati, karena saat Arman pergi, seluruh beban jatuh ke pundak Raka, termasuk utang-utang dan orang-orang berbahaya yang mengincar mereka. Aku menutup mulutku, menahan isak. Air mata kembali tumpah. Arman, kenapa kau tidak pernah cerita? Kenapa kau harus memikul semua ini sendirian? Farid melanjutkan, suaranya lirih. Aku tahu semua ini karena Arman pernah datang padaku. Dia menangis malam itu. Dia bilang, jika suatu hari dia tak ada lagi, aku harus melindungi kalian. Tapi dia juga menitipkan kotak itu. Dia tahu cepat atau lambat, kau akan menemukan semuanya. Aku menatap kotak kayu di meja. Rasanya seperti beban ribuan ton di depanku. Aku mulai membuka lembaran buku harian lagi. Tulisan tangan Arman tampak makin berantakan di halaman-halaman berikutnya. Raka, maafkan aku.
Aku memilih keluargaku, bukan persahabatan kita. Aku tahu aku pengecut, tapi aku tidak bisa membiarkan anak-anakku tumbuh dalam dunia gelap yang kita bangun. Jika kau ingin menagih balas, datanglah padaku, jangan pada mereka. Aku menggigil membaca kata-kata itu. Tangisku pecah lagi. Farid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arman rela jadi kambing hitam, asalkan kalian tetap aman. Tapi ternyata, Raka tidak pernah puas. Dan kini, dia datang menagih. Bukan hanya harta, tapi juga dendam. Aku bangkit berdiri, menatap keluar jendela dengan air mata bercucuran. Bulan menggantung pucat di langit, seolah ikut menyaksikan luka kami. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Kalau Raka pikir dia bisa menghancurkan keluarga ini, dia salah. Aku akan melawan, demi anak-anakku. Farid terperanjat. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Raka bukan orang biasa. Dia punya kekuatan, koneksi, bahkan orang-orang yang siap melakukan apapun untuknya. Aku menatap Farid dengan tatapan penuh tekad. Kalau begitu, aku akan hadapi semuanya. Karena jika aku diam, Bayu dan Rani akan terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Farid akhirnya menunduk, menyerah pada tekadku. Kalau begitu, kita harus menemukan bukti lebih banyak. Buku harian ini hanya sebagian. Masih ada dokumen lain yang Arman sembunyikan. Sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Aku terkejut. Apa maksudmu? Farid menatapku serius. Arman pernah bilang, dia menyembunyikan bagian terpenting dari kebenaran di tempat yang paling tak terduga. Dan hanya keluarganya yang bisa menemukannya. Aku menelan ludah. Tempat tak terduga. Farid mengangguk. Kita harus mencarinya. Kalau kita berhasil menemukan semua potongan itu, mungkin kita bisa memahami seluruh cerita dan bersiap menghadapi Raka. Aku menatap buku harian itu lagi, lalu menutupnya perlahan. Baik, kalau ini memang perjalanan, maka aku akan menempuhnya sampai akhir. Untuk Arman, untuk anak-anakku. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara motor berhenti. Lampu kendaraan menyorot sebentar jendela ruang tamu, lalu mati. Aku dan Farid saling pandang. Jantungku berdegup kencang. Suara langkah berat mendekat ke teras. Bayu terbangun. Menangis kecil. Farid berbisik cepat. Seseorang ada di luar. Aku memeluk anak-anakku erat. Dan tepat saat itu, terdengar suara berbisik dari balik jendela. Waktumu hampir habis. Cari kebenarannya, sebelum aku yang mengungkapnya untukmu. Suara itu masih terngiang di telingaku. Suara dingin, penuh ancaman. Namun juga seakan menyimpan rahasia besar yang ingin meledak kapan saja. Aku memeluk Bayu dan Rani makin erat. Farid berdiri sigap, menatap jendela yang baru saja menjadi sumber suara itu. Namun ketika ia berlari ke teras, tidak ada siapapun. Hanya gelap, angin malam, dan suara jangkrik. Dia tahu kita sudah membuka kotak ini. Bisik Farid dengan wajah pucat. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kita tak punya pilihan. Kita harus temukan potongan terakhir dari kebenaran sebelum dia yang menyingkapkannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku membuka lagi buku harian Arman, mencoba mencari petunjuk. Setiap kalimat terasa seperti bisikan terakhir suamiku, mengantar aku menuju sesuatu yang lebih besar. Sampai akhirnya,
Aku menemukan kalimat samar di bagian bawah halaman yang hampir robek. Tulisan kecil, seperti sengaja disembunyikan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Kebenaran yang kau cari tidak ada di tanganku lagi. Itu ada di rumah lama kita, di balik sesuatu yang selalu kita sebut kenangan. Jantungku berdegup keras. Rumah lama kami. Rumah kecil tempat aku dan Arman pertama kali tinggal setelah menikah. Tempat kami memulai segalanya. Sebelum hidup membawa kami pindah ke kota ini. Keesokan harinya, aku, Farid, dan anak-anak berangkat ke rumah lama itu. Sepanjang perjalanan, aku merasa dada sesak. Bayu dan Rani terlelap. Wajah mereka pucat karena kurang tidur. Ketika mobil berhenti di depan rumah lama kami, air mataku langsung jatuh. Ket dinding sudah terkelupas. Atapnya berlumut. Halaman dipenuhi ilalang. Tapi aku masih bisa melihat bayangan masa lalu. Arman mengecat pagar. Aku membawa teh hangat. Tawa kami bercampur dengan cahaya senja. Aku hampir tak sanggup melangkah masuk. Tapi Farid menggenggam tanganku. Kau harus kuat. Semua jawaban ada di sini. Kami masuk ke dalam. Bau lembab menusuk hidung. Debu tebal menyelimuti lantai, furnitur, dan foto-foto lama yang masih tergantung di dinding. Aku berjalan pelan, menyusuri ruang demi ruang, sampai berhenti di ruang tamu. Mataku tertuju pada satu hal, rak buku tua di pojok ruangan. Rak itu dulu tempat Arman menyimpan koleksi buku favoritnya, dan disitulah kami sering bercanda, menyebutnya penjaga kenangan. Aku mendekat, tangan gemetar menyentuh kayu rak yang lapuk. Saat aku menarik beberapa buku, satu papan rak terdorong ke dalam. Sebuah celah terbuka. Farid segera membantu. Dan di balik papan itu kami menemukan kotak besi kecil berkarat. Aku membuka dengan kunci kecil yang tergantung di buku harian Arman. Dan di dalamnya, ada beberapa dokumen tua, foto, dan sebuah surat tertutup rapat. Tanganku gemetar saat meraih surat itu. Di sampulnya tertulis, "Untuk istriku. Bacalah hanya jika kau sudah siap menerima segalanya." Air mataku jatuh membasahi sampul surat itu. Dengan hati-hati aku membukanya. Tulisan tangan Arman kembali menari di hadapanku. "Sayangku, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada, atau mungkin sudah tak bisa lagi melindungimu. Ada hal yang harus kau tahu. Semua yang terjadi bukan sekadar urusan antara aku dan Raka. Ini lebih besar dari itu. Aku dulu memang terjerat dalam jaringan gelap. Tapi aku keluar demi kalian. Namun, Raka, dia tidak pernah benar-benar bisa keluar. Dia terikat pada orang-orang yang jauh lebih berbahaya. Dan kini, aku takut mereka akan menjadikanmu sasaran. Aku berbohong padamu bertahun-tahun, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku ingin kau tetap hidup dalam dunia yang bersih. Maafkan aku, tapi kini, aku harus jujur, semua yang kualami adalah harga yang kubayar demi kebebasan kalian." Aku jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Bayu dan Rani memelukku, meski mereka belum sepenuhnya mengerti. Farid mengambil dokumen lain dari dalam kotak. Wajahnya memucat. "Ini, surat kepemilikan, dokumen transfer, bahkan foto-foto lama Arman bersama Raka. Semua ini bisa jadi bukti siapa yang sebenarnya bersalah." Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Lalu pintu depan terbuka keras. Raka berdiri di sana. Matanya tajam, penuh amarah. Namun ada bayangan luka di balik sorotnya.
Akhirnya kalian menemukannya, katanya dingin. Tapi apakah kalian siap dengan kebenaran yang sebenarnya? Aku berdiri, memeluk anak-anakku. Raka, cukup sudah. Kau sudah menyiksa kami dengan rahasiamu. Katakan semua. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau harus membawa dendam ini sampai sekarang? Raka tertawa pahit, lalu menatapku penuh kebencian. Karena Arman meninggalkanku sendirian. Dia kabur dengan kebahagiaannya. Sementara aku harus menanggung semua beban, semua ancaman. Aku kehilangan segalanya. Dan sekarang, kalian harus merasakan apa yang kurasakan. Farid maju, menghadang. Itu tidak benar, Raka. Kau yang memilih jalan itu. Arman sudah mencoba menarikmu keluar, tapi kau tetap terikat pada dunia gelap itu. Jangan salahkan dia karena pilihanmu sendiri. Raka menegang. Untuk sesaat, matanya berkaca-kaca. Tapi segera ia mengeras lagi. Tidak, Armanlah yang salah. Dan kalian akan menebus kesalahannya. Ia mengangkat tangannya. Dan aku melihat kilauan pisau di genggamannya. Bayu menjerit ketakutan. Aku memeluknya erat. Tubuhku gemetar. Raka, hentikan. Aku berteriak. Kalau kau ingin balas dendam, lakukan padaku. Jangan pada anak-anak. Tanganku terangkat. Tubuhku berdiri menghadang di depan Bayu dan Rani. Aku siap menukar hidupku demi mereka. Saat itu, Farid maju dengan keberanian luar biasa. Ia merebut pisau dari tangan Raka. Keduanya bergulat keras. Teriakan, dentuman, dan tangisan bercampur dalam ruangan tua itu. Pisau akhirnya terjatuh, meluncur ke lantai. Aku menendangnya jauh. Raka terduduk, terengah-engah. Wajahnya penuh air mata. Suaranya pecah. Aku hanya ingin hidupku tidak terasa sia-sia. Arman merenggut segalanya dariku. Aku mendekat perlahan, meski tubuhku masih gemetar. Raka, Arman tidak pernah ingin menghancurkanmu. Dia hanya ingin menyelamatkan kami. Kau juga masih bisa memilih. Jangan biarkan kebencian ini menghancurkanmu lebih jauh. Raka menunduk lama, lalu menangis keras. Tangannya menutup wajah, tubuhnya bergetar. Farid duduk lelah di lantai. Wajahnya penuh keringat. Aku memeluk anak-anakku erat. Air mata terus mengalir. Tapi kali ini ada kelegaan samar di dalamnya. Kebenaran akhirnya terungkap. Luka mungkin takkan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya, kami tahu, Arman tidak pernah meninggalkan kami dalam kebohongan. Dia meninggalkan kami dengan cinta yang begitu besar, meski harus mengorbankan segalanya. Dan kini, aku tahu, tugasku adalah meneruskan cinta itu. Bukan dengan dendam, tapi dengan kekuatan untuk melindungi anak-anak, menghadapi masa depan. Matahari pagi menembus celah jendela rumah lama itu. Setelah malam panjang penuh tangis, amarah, dan kebenaran yang terungkap, akhirnya keheningan kembali menyelimuti kami. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan lagi mencekam, melainkan seperti sebuah awal yang baru. Aku duduk di kursi tua dekat jendela. Bayu bersandar di pangkuanku. Rani tidur dengan tenang di sofa. Farid sedang menyiapkan teh hangat di dapur kecil. Wajahnya lelah tapi matanya berbinar. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi buruk. Tapi bukan mimpi. Itu nyata. Air mata, jeritan, bahkan tatapan terakhir Raka saat akhirnya menyerah. Semua masih tergambar jelas di benakku. Namun,
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa beban di dadaku perlahan terangkat. Aku menatap langit pagi. Ingatanku melayang pada Arman. Pada senyumnya, pada tawa kecilnya saat ia mencoba memperbaiki pintu rumah ini, pada tatapan hangatnya setiap kali ia menatap anak-anak. Arman, bisikku pelan. Aku tahu kau mendengar. Kebenaran sudah kutemukan. Dan meski air mata ini takkan pernah berhenti merindukanmu, aku janji, aku akan kuat untuk Bayu dan Rani. Aku akan menjaga warisan cintamu. Butiran air mata jatuh. Tapi kali ini bukan hanya tangis duka. Ada kehangatan di dalamnya. Farid masuk, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di seberangku, lalu berkata dengan suara tenang, "Dia pasti bangga padamu. Kau sudah melewati semua ini dengan keberanian luar biasa." Aku tersenyum tipis, meski bibirku masih bergetar. Aku hanya seorang istri yang kehilangan, seorang ibu yang takut. Tapi mungkin benar, rasa takut itu bisa berubah jadi kekuatan demi orang yang kita cintai. Farid mengangguk. Dan sekarang, waktunya kalian menata ulang hidup. Jangan biarkan luka ini menjadi akhir. Biarlah ia jadi awal yang baru. Aku menatap Bayu dan Rani. Keduanya masih lelap. Mereka terlalu muda untuk menanggung beban sebesar ini. Tapi aku tahu, anak-anak juga punya cara sendiri untuk sembuh. Selama ada cinta yang melindungi mereka. Hari itu, kami meninggalkan rumah lama. Tapi sebelum pergi, aku menatap sekali lagi rak buku tua yang menyimpan rahasia terbesar hidupku. "Terima kasih, Arman," gumamku. "Meski kau tak lagi di sini, cintamu tetap jadi cahaya untuk kami." Aku menutup pintu dengan tenang. Bukan lagi dengan tangisan hancur, melainkan dengan keteguhan hati. Beberapa bulan kemudian, hidup kami perlahan membaik. Luka memang tak serta-merta hilang, tapi setiap hari ada langkah kecil menuju pemulihan. Bayu kembali berani tertawa, Rani kembali suka menggambar, dan aku mulai bekerja kembali, mencoba membangun masa depan dengan sisa kekuatan yang kupunya. Kadang, malam-malam tertentu, aku masih terbangun karena mimpi buruk. Masih ada rasa sepi yang begitu dalam saat melihat foto Arman. Tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Ada anak-anak, ada Farid, ada kenangan indah yang takkan pernah bisa direnggut siapapun. Dan aku belajar satu hal, bahkan dari serpihan air mata terdalam, kita tetap bisa menumbuhkan harapan baru. Kini, ketika aku berjalan bersama Bayu dan Rani di bawah langit senja, aku bisa tersenyum. Senyum yang dulu terasa mustahil. Senyum yang bukan berarti aku melupakan Arman, tapi justru karena aku mengingatnya dengan penuh cinta. Karena pada akhirnya, bukan duka yang mengikat kami, melainkan cinta yang abadi.